Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi channel saya guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berkah untuk kita semuanya. Ayo guys, kita ngopi dulu. Cheers. Karena saya tuh kopi aktif banget guys. Saya tuh pecinta kopi aktif banget guys. Tapi malam ini saya nggak nyemil guys. Rencananya saya diet guys. Ya doakan saja. Semoga berhasil. By the way, saya punya cerita. Ini baru aja nih kemarin nih. Mbaknya pulang ke Indonesia di interminit majikan, padahal dia baru bekerja 6 bulan. Sebenarnya backgroundnya dia itu sudah pernah datang ke Hong Kong dan tiga kali juga di interminit guys. Jadi ini kesempatan baru saat dia menunggu visa di Indonesia, dia terbang lagi ke Hong Kong, bekerja 6 bulan, di interminit lagi. Berarti permasalahannya ada di siapa nih? Di majikannya apa? Di mbaknya. By the way guys, kejadian ini nih sebenarnya majikan ini bisa dituntut, bisa diprotes kalau saat di interminit kita sendiri tidak melakukan kesalahan guys. Sayangnya mbak ini nih salah guys, ada salahnya. Jadi celah itu yang dijadikan majikan untuk menginterminit mbaknya guys. Kita kasih nama siapa ya? Mbak Desi? Gimana? Mbak Desi aja ya? Oke, Mbak Desi. Gini guys ceritanya, Mbak Desi ini penerbangan malam kemarin di interminit setelah dia menunggu 10 hari di agensi guys. Mbak Desi ini umurnya 37 tahun, ibu rumah tangga yang mengadu nasibnya ke Hong Kong. Kesempatan keempat ini berarti di interminit lagi. Dia bekerja 6 bulan aja, dia menjaga 1 orang anak, tapi di dalam rumah tersebut ada pembantu lainnya yaitu Filipina. Dia juga menjaga 1 anak lagi. Jadi benar, di rumah itu ada 2 anak yang Dadai sama Singsangnya itu memberikan tanggung jawab anaknya itu satu-satu cecenya. Jadi lebih fokus lah untuk menjaga 2 anaknya ini. Majikan yang seperti itu berarti dia otomatis lah ekonominya baik lah ya, karena dia bisa mampu membayar 2 ART sekaligus. Ya secara tidak langsung untuk gaji ART-nya aja majikan ini mengeluarkan sekitar 8.000 lebih kan. Berarti otomatis majikan ini mampu dan kaya ya. Singkat cerita, Mbak Desi ini memiliki problem narsis guys. Terlalu narsis, terlalu banyak live di Facebook. Buat kalian-kalian yang suka live sini dengerin saya. Nih kasusnya ada nih yang suka nge-live di rumah majikan. Jadi guys, pertama itu Mbak Desi itu datang ke rumah majikan. Nah, dia udah nih membaur dengan majikannya, menjaga anaknya. Nah, karena dia ini ngerasa mungkin sudah ex Hong Kong ya, memiliki pengalaman kerja meskipun 3-tiganya nggak finish. Nah, dia ini terlalu percaya diri dalam bekerja guys. Menjaga anaknya kadang suka di live-in guys, di Facebook. Bahkan yang jadi anehnya, saat majikannya juga ada di rumah itu, dia berani untuk nge-live. Bahkan ditegur tuh sama temennya. Nah yang cerita ini nih temennya ya guys ya, temennya Mbak Desi. Karena ini sebagai warning kepada semuanya untuk hati-hati yang suka nge-live Facebook. Nah mbak ini juga nih, namanya Mbak Nani. Mbak Nani ini sering kali memberikan komentar saat Mbak Desi ini live Facebook. Kayaknya sangat tidak etis banget gitu, nge-live-in rumah majikan. Padahal di situ ada majikannya. Ya meskipun kita ngelihat majikan itu dengan ketawa-ketawa, tapi kembali lagi, rambut boleh sama hitam, hati nggak ada yang tahu kan. Makanya untuk itu jangan sok kepedean, lebih kesadar diri aja lah kita ini sebagai apa sih peran kita di rumah itu. Ya kan, kita pergi ke Hong Kong itu ingat tujuannya untuk apa guys, bukan untuk holiday. Kalau kalian holiday ke Hong Kong ya boleh-boleh aja, tapi kan enggak, kita pergi ke Hong Kong untuk bekerja. Sebagai apa? Ya kalian jawab sendiri. Tugasnya apa? Pekerjaannya apa? Ya kalian tahu lah. Ini Mbak Desi tiba-tiba datang, apalagi menjaga anak kecil, tanggung jawabnya itu sangat besar. Kalian bayangin aja, dalam rumah itu pasti banyak CCTV. Apalagi menjaga anak kecil. Mbak Desi ini bekerja di dapur sambil nge-live dengan headset yang tercangkol tuh di telinganya. Terus saat bermain di taman, dia juga nge-live. Anaknya bermain sendiri di taman, dia nge-live. Senarsis itukah? Apakah sebutuh pengakuan itukah kita bekerja di Hong Kong untuk memberitahukan kepada orang lain
ini loh kerjaan saya itu sangat enak banget di Hong Kong. Kita bisa main handphone. Padahal ya guys ya, jujur aja nih, siapa yang masih menjadi orang yang suka ngumpet-ngumpet main handphone? Buka chat aja, saya tuh masuk ke kamar mandi, alasannya pipis. Kalian sama nggak? Itu tahun 2016 guys. 2016 saya masih primitif di Hong Kong kerja itu. Masih bener-bener tujuan awalnya kerja. Beda dengan Mbak Desi ini. Mbak Desi ini ibu-ibu yang milenial. Yang nggak bisa lepas dari Facebook, yang nggak bisa lepas dari live, nggak bisa lepas dari TikTok mungkin. Nah, kenapa sih kok bisa Mbak Desi ini sampai di interminute begini guys? Nah, permasalahannya itu guys, Mbak Desi ini kan bisa Kantonis ya. Jadi dia ini ngobrol sama majikannya. Majikannya ini merespon setiap kali Mbak Desi ini cerita. Nah, dari situ mulai timbul rasa sombong dan rasa percaya diri di diri Mbak Desi bahwa majikannya itu suka sama Mbak Desi. Menerima kehadiran Mbak Desi di situ. Jadi dia ini seolah-olah ya majikan saya nggak pernah marah kok, majikan saya nggak pernah negur kok. Buktinya handphone saya geletak aja nggak pernah negur. Tapi kan kita nggak pernah tahu guys, majikan itu suka atau enggak. Handphonenya geletak aja tuh di situ. Majikan datang ke dapur, ngintip lah, ya biasalah. Meskipun majikan ini sok cool ya sama kita, tapi dia itu kan memperhatikan gerak-gerik kita. Nah, dia ngeliat, oh Mbak Desi ini lagi live. Setiap sudut ruangan di live-in sama dia. Privasi majikan terganggu kan, jelas kan. Nah, tapi itu majikan nggak negur guys, nggak negur sama sekali. Ya, Mbak Desi ini semakin menjadi-jadi. Sampai membawa masuk anaknya itu di dalam live Facebooknya. Nah, kemarin itu, Hong Kong itu bebas karantina kan guys ya. Untuk masuk ke Hong Kong itu bisa karantina di rumah 3 hari. Jadi nggak usah ke hotel lagi. Nah, terus dibuka juga untuk loihang ke Jepang. Nah, singkat cerita, majikannya ini berniat pergi loihang ke Jepang guys. Dan pembantu Filipina yang lebih lama bekerja di situ, yang menjadi partnernya Mbak Desi, itu diajak berlibur ke Jepang. Jadi posisinya yang berlibur ke Jepang itu 2 anaknya, Singsang, Dadai, dan Cece Filipina itu. Jadi 5 orang ini pergi ke Jepang. Nah, Mbak Desi kan gak diajak tuh, ada di rumah. Nah, majikannya itu mengatakan kepada Mbak Desi, ketimbang kamu di rumah sendiri, gimana kalau misalkan saya transfer kamu ke teman saya? Di sana dia membutuhkan tenaga, bantuan. Nanti selain gajinya kamu juga akan diberikan uang tambahan ketimbang kamu di rumah sendiri. Majikannya itu meminta Mbak Desi untuk membantu temannya itu guys di sana. Ya, hitung-hitung part time lah guys. Apakah itu boleh? Tidak boleh ya guys ya. Dan jawaban Mbak Desi itu membuat majikannya itu kecewa. Majikannya ini berencana untuk loihang ke Jepang ini 10 hari aja guys. Jadi Mbak Desi ini untuk sampai menunggu majikannya pulang loihang, Mbak Desi ini membantu temennya di sana. Ya gajinya juga ya nggak main-main ya, standar lah ya. Standar part time gitu. Tapi Mbak Desi ini karena dia ini berani speak up sama majikannya. Terus majikannya itu ngomong, gimana kamu mau nggak ke sana? Terus Mbak Desi ini dengan tegas menolak. Maaf madam, saya tidak mau pergi ke rumah teman. Itu sama aja saya melakukan tindakan ilegal. Begitu guys katanya Mbak Desi. Saya nggak mau part time. Intinya Mbak Desi itu menolak untuk bekerja membantu temannya majikannya itu. Dan memilih untuk diam aja tuh di rumah itu. Bekerja di rumah itu meskipun majikannya loihang. Majikannya mendengar Mbak Desi berbicara seperti itu, kecewa kan, marah kan. Nah ini, hati-hati buat majikan yang gak pernah marah, yang gak pernah negur, yang gak pernah ngomel, sekalinya kecewa, interminute. Akhirnya, ya udah kalau misalkan kamu gak mau menuruti apa perintah saya untuk bekerja di sana, kamu sekarang pulang ke agensi. Tunggu 10 hari saya pulang loihang, saya akan membereskan semua hak-hak kamu. Di interminute guys. Nah, apakah betul interminute itu alasannya karena Mbak Desi menolak part time? Bukan guys. Alasannya itu dikarenakan Mbak Desi sudah melanggar privasi majikan dan dia sering memasukkan privasi majikan ke live Facebook. Dan majikan itu keberatan dengan cara kerja Mbak Desi yang seperti itu guys. Nah, gimana tuh jadinya?
Ya kalah lah Mbak Desi. Coba waktu itu Mbak Desi itu bekerjanya dengan baik aja. Saat dia menolak pergi untuk part time, itu sebenarnya nggak jadi masalah. Bukan kesalahannya Mbak Desi untuk menolak, karena memang wajib kita menolak saat kita disuruh bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja. Yang jadi pertanyaan di sini, Mbak Desi bisa diinterminate dikarenakan kesalahan dia sendiri. Itu guys. Jadi jangan main-main kalian di rumah majikan ya. Apalagi berani foto dengan salah satu perabotan di rumah majikan tersebut. Itu bisa jadi masalah buat kita. Nah, akhirnya artis Hong Kong dadakan ini harus pulang ke Indonesia. Apakah kita harus prihatin? Jelas, saya sangat prihatin dan saya sangat menyayangkan sekali. Guys, di Hong Kong tidak ada yang namanya senior junior. Di Hong Kong itu adalah di mana kita mau bekerja. Orang Hong Kong akan lebih menghargai ART yang mau bekerja. Nah, ini udah dikasih kesempatan kerja, 2 pembantu, enak kan pekerjaannya ringan, menjaga anak juga enggak, menjaga anak 2 loh, ada loh yang di luar sana menjaga anak sampai 3, tapi sendiri. Ini majikan baik kok, satu-satu cecenya, tapi kitanya sendiri yang kurang diajar, maksudnya kurang bersyukur ya guys ya. Kita tidak mawas diri, kita tidak introspeksi diri, dan kita tidak sadar diri lebih tepatnya. Saya harus komentar apa nih guys ya. Dan dia juga akan sulit lagi datang ke Hong Kong, ya udah jelas 4 kali interminit. Bagaimana enggak ada catatan buruk di imigrasi ya kan? Sedangkan ribuan orang di Indonesia yang sedang menunggu untuk terbang ke Hong Kong tapi nggak terbang-terbang. Karena menunggu, prosesnya itu sulit. Nah, kita udah dimudahkan nyampe Hong Kong, tapi kita menyia-nyiakan kesempatan. Nanti kalau udah nyampe Indonesia pengen pergi lagi ke Hong Kong. Kan manusia itu nggak pernah bersyukur ya. Nah, kita itu jangan ya jadi manusia yang tidak bersyukur. Kalian bayangkan, kalian pikirkan, 9 juta kalau di Indonesia kalian itu setara gajinya direktur bank. Tapi bukan berarti saat kalian ada di Hong Kong, kalian ini sombong gitu. Pengen menunjukkan kepada orang-orang, nih kerjaan di Hong Kong tuh gampang banget, saya bisa nge-live kok. Nggak gitu konteksnya guys, nggak gitu. Jaminan nggak tuh WC di rumah majikan kita bersih, kesehatan kebersihannya, masakan kita enak, jaminan nggak? Majikan nggak nuntut apa-apa, kitanya yang nggak tahu diri. Kalau kayak gini kan jelek juga ya guys ya. Karena apa? Ada Filipina dan ada Indonesia. Nah, yang di interminit ini dari Indonesia. Indonesia. Aduh, Indonesia. Untuk itu lebih baik kita tetap humble, rendah hati, mawas diri, dan hati-hati dalam bekerja. Saat kalian bekerja, bedakan prioritas dan hobi kita. Bolehlah nge-live saat kita istirahat, jam makan siang. Dan benar guys, 10 hari majikannya pulang loyang dari Jepang. Mbak Desi ini diberesi segala administrasinya. Bukannya majikan ini bertanggung jawab ya guys ya. Andai saja Mbak Desi itu bisa merebut hati majikan bukan dengan cari perhatian, tapi dengan bekerja yang baik. Kita nggak pernah tahu. Mungkin aja majikan ini Mbak Desi menjadi orang yang dipercaya. Ya kan? Apalagi kalau anaknya udah sayang sama Mbak Desi. Nggak menutup kemungkinan kalau majikan juga akan sayang sama Mbak Desi. Sayangnya Mbak Desi ini tidak mempergunakan kesempatan bekerja di Hong Kong yang Allah berikan kesempatan sampai 4 kali. Tidak semua orang beruntung, tapi disia-siakan. Saya sangat menyayangkan, tapi ini balik lagi kepada nasib. Nasib yang Mbak Desi ambil sendiri. Padahal selama kita mau berusaha, nasib kita itu masih bisa berubah menjadi nasib yang mujur ya guys ya. Untuk itu saat kita bekerja dengan baik, insya Allah nasib kita bekerja di Hong Kong mujur, mulus, sukses bersama untuk kita semua guys. Ambil pelajaran dari kisahnya Mbak Desi ini, jangan sampai dicontoh ya guys ya. Ingat tujuan kita ke Hong Kong untuk apa? Untuk bekerja. Selain itu kita menumpang juga di rumah majikan, sehingga kita harus sadar diri, mawas diri, dan menjaga privasi majikan. Ini Mbak Desi ini seharusnya bersyukur guys. Karena apa?
karena majikannya itu hanya menginterminate dan tidak mengkasuskan. Ada kasus di mana PMI Hong Kong dilaporkan majikannya dikarenakan tidak menyukai suka bermain TikTok. Kalian juga pernah dengar kan? Nah, itu juga kan bermain media sosial. Dan majikannya itu tidak suka karena mengganggu pekerjaannya untuk menjaga keluarganya. Dilaporkan tuh di polisi. Apakah ditindak sama polisi? Ditindak guys. Dan dikurung 3 minggu. Kalau kalian dilaporkan majikan bermain media sosial, diakses privasi majikan itu, kalian bisa dipolisikan guys 3 minggu. Udah 3 minggu dulu di sel prodeo, di interminate, iya kan? Kalau kalian sampai di sel prodeo, kemungkinan besarnya ya kalian gak dapat uang interminate guys. Ini Mbak Desi masih beruntung, masih dikasih uang interminate. Majikan kurang baik apa coba? Mbak Desinya aja yang gak memanfaatkan keadaan. Ingat ya guys ya, apakah bisa dipolisikan ini Mbak Desi? Bisa kalau majikan mau. 3 minggu loh guys. Masa kita sebelum pulang ke Indonesia kita merasakan sel prodeo Hongkong? Ya jangan ya. Jangan, gak enak. Seenak-enaknya orang berbicara penjara Hongkong itu enak. Ya buat saya yang namanya penjara ya tetap penjara ya guys ya. Oke, yuk lanjut ngopinya. Terima kasih yang udah nemenin saya ngoceh malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Bye.